sepertinya masih belum aman. Dan inilah dia, Persikota Tangerang asuhan pelatih Haji Solihin. Ya, susunan pemain yang sangat mengkhawatirkan di sini dengan absennya Esteban Guillen, kemudian juga dengan pulangnya Esa Muwondo, tapi kita melihat tetap susunan pemain yang solid dengan skema 3-5-2. Nasuha menjadi salah satu jembatan kepada Mustafa Haji dan juga Epala Jordan di depan. Anda sebagai motor, ya. Komunikasi, tidak protes. Oke, dua-dua ya. Pipa, presisi. Pipa, tempat di mana? Tempat sini? Ya, benar. Ya, inilah dia suasana dari Stadion Benteng Tangerang dan Persita Tangerang dengan starting line up-nya asuhan coach Benny Dolo. Ya, Bung, ini susunan pemain Persita ini saya pikir ini yang terbaik, tetapi walaupun demikian ada beberapa komposisi yang posisinya dirubah sama Benny dulu. Dan saya yakin ini adalah sebagian daripada strategi Benny dulu, Bung. Kita lihat Firman Utin ada di kanan ya. Kita lihat Juprianto dan Bobby memang spesies posisinya dia, tetapi ada beberapa pemain yang ada di rotasi sama Benny dulu, dan ini akan kita lihat akan ada strategi apa nih yang akan diterapkan oleh Benny dulu. Ya, inilah dia para pemain dari kedua tim telah bersiap-siap melakukan toast terakhir untuk menyamakan visi dan misi mereka di Stadion Benteng Tangerang di sore hari ini, tentunya dalam lanjutan Liga Jarum Indonesia 2007. Iputu Gede dan juga Tariana Sopandi, dua kapten kesebelasan dari dua tim asal Tangerang yang akan menjadi pemimpin dalam derby panas, derby Kota Tangerang, dan juga partai menentukan tentunya bagi Persita Tangerang untuk bisa lolos ke Liga Super. Dan ini wasit Yandri asal Jakarta, wasit memimpin jalannya pertandingan di sore hari ini. Dan tentunya apabila Persita Tangerang ingin dapat lolos, mereka harus bisa menaklukkan Persikota di partai ini, karena mereka juga akan bisa tersalip oleh Persib Bandung dan juga oleh PSS Semarang apabila mereka gagal meraih kemenangan di partai ini. Dan partai ini layak untuk Anda saksikan, dan kita beruntung akan bisa sama-sama menyaksikan derby panas, derby Kota Tangerang dalam lanjutan Liga Jarum Indonesia 2007 di pertandingan yang ke-33 bagi Persikota dan juga bagi Persita Tangerang. Wasit Yandri bersiap-siap dia, dan inilah dia kick off babak pertama. Tariana Sopandi kali ini bagi Persikota Tangerang. Meninggalkan lapangan permainan, lemparan ke dalam kali ini. Inilah dia Tariana Sopandi yang menempati posisi sayap kanan bagi Persikota. Basri Badusalam. Sebuah pelanggaran terhadap Ilham Jaya Kusuma. Ya, kita lihat di 30 detik awal sudah ada suatu pelanggaran kepada salah satu penyerang Persita di sini, Ilham ya, yang akan kembali diberikan kesempatan oleh Benny Dolo untuk menunjukkan kemampuannya. Lah dia Ilham Jaya Kusuma. Sebuah pelanggaran. Tekanan kali ini coba dibangun oleh anak-anak pendekar Cisadane. Jumadi Abdi. Sebuah kontrol bola tadi. Epala Jordan. Kita lihat bagaimana. Ya, kembali terjadi. Akankah sebuah kartu kuning keluar kali ini untuk Epala Jordan? Saya pikir Hasid harus berani dalam pertandingan ini harus sedikit lebih konsentrasi, Bung, ya, karena ini pertandingan derby dan menjurus kasar yang pengalaman yang sudah pertandingan mereka ini banyak benturan-benturan dan banyak pelanggaran-pelanggaran. Dan ini harus ada peringatan yang tegas daripada wasit. Epala Jordan menerima kartu kuning pertama dari wasit Yandri dalam derby panas Kota Tangerang ini. Kita lihat sekarang bola dikuasai oleh penjagoan M. Yasir. Inilah dia Epala Jordan, pemain juga pernah berbaju Persita Tangerang. Pemain yang sudah cukup lama di Tangerang. Ya, menarik untuk melihat bagaimana seorang pemain seperti Epala Jordan yang menjadi idola Benteng Mania sudah melakukan pelanggaran dan mendapatkan kartu kuning. Tentu saja ini sangat sulit ya bagi para pemain Persikota, karena mereka pun dalam posisi terpuruk juga ingin menunjukkan kualitas sebenarnya melawan salah satu tim kota yang sama yang sedang memiliki ambisi untuk masuk ke Liga Super. Kali ini bola berusaha diambil oleh Ernest Siankam. Berhasil diamankan oleh Rolando Koibur. Kita lihat bagaimana bola kali ini begitu cepat. Peluang tentunya bagaimana MIAS masih bisa memanfaatkan terjadi scrimmage di awal-awal babak pertama ini. Persita Tangerang sepertinya mencoba memberikan shock terapi kepada Persikota. Firman Utina, kembali sebuah pelanggaran. Kali ini Iputu Gede. Bagaimana peluang tadi, inilah dia Buyung Yulian Har.
Kita juga bisa menyaksikan berapa kali tadi tekanan-tekanan dari anak Persita Tangerang masih bisa diamankan oleh penjaga gawang M. Yasir. Nah, dia penjaga gawang dengan kepala pelontosnya menjadi andalan tentunya bagi Persikota Tangerang di sore hari ini. Bobby Satria, pemain muda, menempati posisi bek tengah dari Persita Tangerang. Tendangan bebas kali ini. Ada nama Nanmius bersiap-siap untuk mengambil tendangan bebas. Kita bisa saksikan Stephen Meno, Ilham Jaikusuma, dan juga Iputu Gede menjadi pagar. Akankah Nanmius melakukan sebuah tendangan keras? Kita lihat sebuah tendangan dari Nanmius masih mengarah kepada penjaga gawang dari Mukti Aliraja. Kita lihat mengambil ancang-ancang Nanmius, sebuah tendangannya cukup baik, tapi memang arahnya masih ke tengah. Tendangan yang cukup akurat, kita melihat bisa melewati pagar pemain, cuman sayang saja di sana power yang tidak keras sehingga dengan mudah Mukti Aliraja bisa menangkap bola tersebut. Tariana Supandi dorong bola saja dia. Kita lihat bola tadi diberikan menuju kepada M. Nasuha. Masih berhasil diamankan oleh Basri Badusalam. Kali ini Stephen Meno, Jumadi Abdi, Tariana Supandi kembali, Iputu Gede. Langsung saja shooting kepada Ernest Yankam. Lebih dekat kepada Rolando Koibur. Persikota Tangerang berusaha untuk memelankan tempo permainan. Tidak mau terbawa dengan tempo cepat yang diperagakan oleh Persita Tangerang di awal-awal babak pertama ini. Epala Jordan. M. Nasuha melebar di sektor sebelah kiri kepada Zainal Anwar. Esai Benson. Kembali sebuah pelanggaran terjadi, kali ini dilakukan oleh Ahmad Yufrianto. Ya, yang menarik dari pertandingan ini, Bung, di samping pertandingan derby, saya lihat ada beberapa pemain muda nasional kita diturunkan. Ada kiper dari Persikota M. Yasir dan Nasuha juga anggota Under 23. Di Persita juga ada Bobby Yufrianto. Jadi ini menurut saya kompetisi seperti inilah buat pada akhirnya nanti untuk tim nasional kita jadi bagus hasilnya. Iya, tanda yang sangat positif saya pikir untuk menurunkan pemain-pemain muda ini di pertandingan penting. Paling tidak jam terbang yang tinggi ini akan bermanfaat bagi timnas ya. Ya, dan juga sebuah garis yang bisa kita tekankan bagaimana Ahmad Yufrianto yang tadinya adalah bermain di posisi stopper, sekarang ditempatkan sebagai back sayap kanan dan juga tampil sangat baik sejauh ini. Apalagi di pertandingan terakhir ketika Persita menaklukkan PSS Sleman. Inilah dia Ahmad Yufrianto yang bisa memerankan peran sebagai back tengah atau juga full back kanan. Iputu Gede kita lihat kembali sebuah pelanggaran, bertabrakan dia tadi dengan M. Nasuha, pemain muda yang berada di sektor lapangan tengah menggantikan peran dari Esteban Gien, pemain asal Uruguay yang tidak bisa tampil di pertandingan ini. Basri Badusalam berikan bola ke belakang kepada Bobby Satria, kepada Andela Atangana. Masih Andela Atangana kali ini menguasai bola, berebut dia dengan Epala Jordan. Bagaimana kita lihat kembali sebuah pelanggaran, dan tentunya kita sudah melihat bagaimana emosi dan mental juga berperan di hasil pertandingan ini. Ya, seperti Ilham katakan tadi bahwa pertandingan ini bukan hanya derby tetapi adalah harga diri, Bung. Tetapi ini olahraga gitu ya. Tetap batas-batas sportivitas harus dijaga, Bung. Ahmad Yufrianto kali ini. Esai Benson, Buyung Julian Har kepada M. Nasuha atau juga Mustafa Haji. Menuju Epala Jordan. Andela Tanggana berhasil mengamankan bola. Back pass dia kepada Mukti Aliraja. Ilham Jaikusuma. Kembali Ahmad Yufrianto. Pelan-pelan kali ini para pemain dari Persita Tangerang. Iputu Gede. Stephen Meno. Bola dari kaki ke kaki begitu cepat diperagakan dan cukup baik. Ahmad Yufrianto tadi maksudnya berikan bola kepada Ilham Jaikusuma. Sayang sekali masih bisa diintercept tadi, bola mengarah kepada Ernest Yankam. Esai Benson. Iputu Gede kembali kepada Esai Benson. Kali ini kita lihat Firman Utina mencoba melakukan drive, sebuah pelanggaran, dan memang harus dihentikan sebuah pergerakan dari Firman Utina. Ya, kita melihat kerjasama yang baik antara Firman, Iputu Gede dan juga Benson. Ketiga pemain ini begitu mobile ya, berganti posisi, sehingga sulit sekali bagi Zainal Anwar dan juga Buyung Julian Hars. Dan otomatis kita melihat pada saat pemain
memasuki kotak penalti memang tidak ada cara lain kecuali melakukan pelanggaran bagi Julian Hart. Kita lihat Esai Benson dan juga Firman Utina. Dan akankah kali ini Esai Benson akan menjadi sang eksekutor dari tendangan bebas yang memang merupakan jarak-jarak ideal untuk sebuah tendangan keras miliknya. Dan ternyata Firman Utina yang bersiap-siap. Kita lihat Firman Utina langsung yang mengarah ke tiang jauh. Sebuah sundulan yang coba dia lakukan oleh Ernest Siankam. Sayang sekali masih melebar di samping kanan gawang dari M. Yasir. Saya pikir satu peluang yang bagus, sayang tandukan. Sebuah set piece yang sempurna tadi. Sempurna, sayang penyelesaian yang kurang bagus dari Ernest Siankam. Ya. Kembali M. Yasir kali ini melakukan tendangan gawang bagi Persikota Tangerang. Jumadi Abdi berusaha berut bola dengan Steven Meno. Terjadi pelanggaran kembali. Dan ini juga menjadi sesuatu hal yang akan sering terjadi dalam derby panas ini. Pertandingan yang begitu ketat, tentunya juga berlangsung keras. Sejauh ini Persita lebih dominan, Bung ya. Mereka bisa menguasai lini tengah. Tetapi counter-counter dari Persikota juga tidak bisa dianggap enteng, Bung. Kita tahu kecepatan dari ada Mustafa Haji juga luar biasa, dan ini harus diantisipasi oleh Bobby dan Andela Atangana. Dari Bobby Satria. Menarik untuk melihat Atanggana dipasang dengan Bobby di belakang. Memang ada suatu strategi dari Benny Dolo terlihat untuk menjaga kecepatan Mustafa Haji dan juga kelihayan Jordan Epala di sini. Sehingga di menit-menit awal di sini terlihat bagaimana Jordan Epala yang biasanya sangat berpengaruh pada penyerangan sepertinya sudah dikunci mati ya di awal-awal ini. Oleh Andela Atangana. Meninggal ke lapangan permainan, lemparan ke dalam kali ini Basri Badusalam bersiap-siap dia. Lihat dia Basri Badusalam yang menjadi pemain yang bersinar ketika pindah dari Persija Tangerang atau Persija Jakarta menuju Persita Tangerang. Bermain reguler di posisi bek kiri dari asuhan Benny Dolo, Pendekar Cisadane. Lemparan ke dalam kembali kali ini atau sebuah pelanggaran terjadi. Masih untuk Persita Tangerang kita lihat mereka masih tetap menguasai jalannya pertandingan. Sebuah umpan lebih dekat kepada penjaga gawang M. Yasir. Ya, saya lihat Persita tidak ada sistem yang baru atau strategi baru. Saya pikir di kanan seperti kita bicara di sebelum pertandingan tadi dimulai bahwa Firman Utina akan menyerang dari kanan, ternyata tidak. Firman Utina bermain normal seperti biasa beroperasi di lini tengah. Bahkan di bek kanan ditaruh sama Benediri Juprianto, bermain sebagai bek kanan. Tariana Sopandi berhasil direbut bola kali ini. Kita lihat sebuah serangan balik coba dibangun, tapi sayang sekali bola satu serangan balik masih meninggal ke lapangan permainan. Jumadi Abdi, inilah dia Esteban Gien, pemain yang tidak bisa tampil karena akumulasi kartu kuning. Bobby Satria ke belakang dia menuju punya gawang Mukti Ali Raja. Balik lagi Zainal Anwar, Esaya Benson, masih Esaya Benson. Baik sekali kontrol bola dari Benson, kita melihat ini pemain yang absen melawan PSS sehingga kreativitas dari para pemain Persita terlihat hilang pada pertandingan tersebut. Namun dengan kembalinya Benson dan berduet dengan Firman Utina, kemudian juga Ibu Tugede, tentu saja ini menyulitkan para pemain Persikota di tengah. Mudah-mudahan di sini Nasuha yang diproyeksikan sebagai pemain jangkar dan juga pengatur serangan bisa mengatasi pergerakan ketiga pemain ini. Balik kali ini Basri Badusalam bagi Persita Tangerang. Kita lihat memang lapangan yang keras juga membuat para pemain agak sedikit sulit untuk melakukan kontrol bola atau juga melakukan umpan-umpan datar. Kembali Basri Badusalam, bayangi dia oleh Jumadi Abdi. Masih Basri Badusalam. Kembali sebuah pelanggaran terjadi dilakukan oleh Jumadi Abdi. Pemain yang memang memiliki satu motivasi untuk tidak kembali menangis di partai ini. Setelah di putaran pertama mereka harus mengalami kekalahan atas Persita Tangerang di menit-menit akhir. Basri Badusalam kita lihat. Balik kali ini Firman Utina bersiap-siap untuk melakukan tendangan bebas. Firman Utina sudah lakukan dalam kotak penalti. Masih mengarah pada penjaga gawang M. Yasir. Sebuah tangkapan yang sempurna dari penjaga gawang muda ini.
Sebuah pelanggaran, Andela Atangana tidak memberikan kesempatan sedikit pun kepada Epala Jordan. Iya, terlihat jelas bagaimana Atanggana diberikan instruksi untuk marking Jordan Epala, sehingga setiap kali bola menyentuh kaki Jordan Epala, maka di sana sudah ada kaki kedua dari Atanggana untuk menjegalnya. Dan kita lihat ini yang terjadi, menarik sekali melihat duel kedua pemain ini. Inilah dia, Jumadi Abdi. Coach Bendol harus menghadapi mantan asistennya dalam derby panas kota Tangerang ini. Nanmius, Mukti Ali Raja langsung saja menghalau bola. Kalau kita lihat materi pemain ya, seharusnya Persita bisa memenangkan di lini tengah, Bung. Secara materi pemain, ya, kualitas pemain di lini tengah mereka lebih unggul kalau menurut saya. Tapi sampai saat ini Persikota masih melakukan perlawanan dan di lini tengah mereka berusaha juga rebut, walaupun sedikit dominan Persita Tangerang menguasai di lini tengah. Kita lihat bagaimana Buyung Lianhar tadi lakukan satu pelanggaran terhadap Firman Utina. Agresif sepertinya para pemain tengah di Persikota ini. Dan Buyung juga dengan Nasuha, belum lagi kita lihat Taryana Sopandi sebagai seorang kapten, bagaimana ia mampu memberikan motivasi yang baik kepada rekan-rekan yang lain. Meskipun di sana aksi-aksi dari Benson dan juga Firman Utina sangat bagus ya secara individu. Namun kita melihat bagaimana para pemain Persikota memberikan keseimbangan dengan permainan keras mereka. Dan itu harus dilakukan untuk menghadapi mungkin secara kualitas mereka lebih dari pemain-pemain Persita ini, Bung. Dan itu positif sekali untuk pemain-pemain Nasuha dan kawan-kawan. Mereka bermain sedikit keras, sedikit fight seperti itu untuk melawan mereka di lini tengah. Zenan Anwar kali ini berikan bola maksudnya tadi kepada Mustafa Haji. Masih berhasil intercept oleh Andela Atangana. Kita lihat bagaimana kali ini bola Ernest Siankam. Masih Ernest Siankam menguasai bola kepada Esai Benson. Masih Esai Benson. Pada kita lihat kali ini Stephen Meno berusaha diganggu dia oleh Jumadi Abdi. Masih belum juga sebuah skema serangan yang dilakukan oleh anak-anak Persita Tangerang mampu menembus pertahanan yang digalang oleh Nanmius, Rolando Kaibur, dan juga oleh Firdaus Ramadan. Taryana Sopandi kali ini. Masih Taryana Sopandi kepada Rolando Kaibur. Langsung saja dia melakukan direct pass menuju kepada Mustafa Haji. Sebuah skill dari M. Nasuha kepada Pala Jordan. Masih Pala Jordan. Bola terpental tadi. Ya, terlihat sepintas bagaimana skill dari seorang pemain muda seperti Nasuha mampu mengimbangi ya Iputu Gede dan juga Benson. Dia memberikan umpan yang baik kepada Jordan Epala, tapi sayang sekali Epala tidak bisa mengontrolnya dengan baik sehingga kembali berada pada genggaman kiper Mukti Ali Raja. M. Yasir inilah dia. Gagawan dari Persikota. Kelahiran 13 Januari 1985. Masih sangat muda. Stephen Meno kita lihat mencoba mengontrol bola. Berikan kepada Ilham Jaya Kesuma. Sebuah serangan kali ini dari Iputu Gede. Rolando Koibur. Sampai menit ke-16 ini lini pertahanan dari Persikota cukup disiplin, Bung ya. Mereka bisa mengantisipasi serangan-serangan yang dilakukan oleh Ernest dan Ilham Jaya Kusuma. Dan khususnya Ilham, saya belum melihat kelebihan Ilham yang selama ini kita tahu, Bung. Iya. Firman Utina kita lihat berebut bola dia dengan Mustafa Haji. Kali ini Ahmad Yufrianto. Kembalikan kepada Firman Utina. Masih Firman dorong bola saja tadi kepada Esai Benson. Ernest Siankam, sebuah pelanggaran cukup keras. Kita lihat bagaimana Zainal Anwar menghalau pergerakan dari Ernest Siankam. Ya, inilah yang harus dilakukan. Kita melihat bagaimana agresivitas para pemain Persikota di belakang. Ya, ini adalah kartu kuning kedua saya pikir dari wasit Yandri. Dan memang tidak ada pilihan lain. Dan kita lihat bagaimana di sini sebenarnya sepanjang musim saya melihat Ernest Siankam begitu frustrasi di depan karena tidak memiliki duet yang sepadan ya, sehingga ia pun harus menjemput bola ke belakang, melakukan skill individu. Di sini pun kita melihat bagaimana Coach Benny Dolo pun harus memberikan instruksi, istilahnya turun gunung, memberikan instruksi kepada anak-anak asuhannya agar mereka dengan cepat bisa mencetak gol, membuat suasana tambah tenang bagi mereka. Firman Utina
Kembali kali ini, bola menuju kepada Ernest Siankam. Berapa kali kita lihat memang para pemain dari Persita Tangerang mencoba mengambil kesempatan dari bola-bola mati. Tapi memang masih belum bisa juga menembus gawang dari M. Yasir Samsudin. Nadia Zainal Anwar yang mendapatkan hadiah kartu kuning kedua dari wasit Yandri. Akibat pelanggarannya terhadap Ernest Siankam, Stephen Meno. Tendangan gawang saja bagi Persikota Tangerang sudah dilakukan tadi. Berhasil kali ini M. Nasuha kepada Jumadi Abdi. Langsung saja melebar maksudnya tadi kepada Zainal Anwar. Masih ada Firdaus Ramadan yang menghalau bola. Ilham Jayakusuma mendapatkan pengawalan dari Firdaus Ramadan. Kali ini bola oleh Iputu Gede. Stephen Meno melebar kepada Ahmad Yufrianto. Kembali Ahmad Yufrianto. Ke tengah dia. Saiful Benson sabar membalikan bola kembali kepada Iputu Gede. Berhasil direbut kali ini. Ya, akankah kartu kuning kembali keluar? Kali ini kepada Iputu Gede. Ya, saya pikir tepat karena saya terlihat dari kamera, dari mata saya bahwa faktor sengaja dari Putu Yasa untuk melakukan pelanggaran itu. Dan itu saya pikir tidak perlu dilakukan. Seorang Putu Yasa, dia adalah juga mantan pemain nasional. Kapten kesebelasan dari Persita Tangerang, Iputu Gede mendapatkan hadiah kartu kuning akibat melanggar pergerakan dari Mustafa Haji. Ya, terlihat jelas bahwa mereka, Putu terlalu keras dan cenderung sengaja untuk mencederai lawan. Ya, kita lihat apa yang terjadi kali ini, perebutan bola antara Jumadi Abdi dan juga Ilham Jayakusuma. Bagaimana kita lihat wasit Yandri memang harus bekerja ekstra keras untuk bisa meredamkan emosi yang ada di para pemain. Ya, insiden saling menyikut kelihatannya tidak akan terlepas ya dari pertandingan ini ya. Karena kedua tim sangat agresif untuk meraih poin. Khususnya di sini saya melihat Persita pun memiliki ambisi yang sama untuk kembali menuai kemenangan setelah di pertandingan pertama mereka bisa menang 1-0. Mukti Ali Raja. Iputu Gede kali ini. Ilham Jayakusuma yang mundur untuk menjemput bola. Bobby Satria, kita lihat pressing cukup ketat kali ini diperagakan oleh anak-anak Persikota Tangerang untuk bisa meredam kekuatan lapangan tengah dari Persita. Ahmad Yufrianto. Masih Ahmad Yufrianto, kita lihat Epal Jordan berhasil merebut bola kali ini. Zainal Anwar, masih Zainal Anwar berikan bola kepada Epal Jordan kembali. Masih berhasil diamankan tadi oleh Andela Tanggana dan Iputu Gede baru saja tadi menghalau bola. Ya, kita lihat kembali sebuah pelanggaran terjadi. Dan kali ini untuk Persikota Tangerang, sebuah peluang tentunya bagaimana tadi Buyung Yulian Har harus dijatuhkan oleh Firman Utina. Ya, seperti kita prediksi sebelumnya bahwa pertandingan ini akan keras ya. Pertandingan derby, pertandingan harga diri katanya. Sehingga di lapangan juga kita lihat pelanggaran-pelanggaran atau permainan yang sangat keras kita lihat. Mukti Ali Raja kita lihat memegangi tiang yang penuh dengan coretan. Sangat berbahaya ini kita melihat Jumadi memiliki skill yang baik dalam posisi bola mati. Jumadi habis sebuah tendangan. Masih melenceng di sebelah kanan dari gawang Mukti Ali Raja. Dan lihat, ini merupakan sebuah percobaan-percobaan yang harus dilakukan oleh para pemain Persikota untuk bisa menembus pertahanan Andela Tanganan dan juga Bobby Satria. Jumadi Abdi, pemain yang tidak berhenti untuk bergerak, pemain yang menjadi ball winner atau juga breaker di lapangan tengah Persikota Tangerang. Nanmius, maksudnya kembali. Bola tadi kepada Mustafa Haji. Jumadi Abdi kali ini yang menguasai bola. M. Nasuha. Andela Tanggana tanpa kompromi langsung saja menghalau bola. Dikejar kali ini oleh Ernest Siankam dan juga buang saja bola tadi oleh Nanmius. Persita tampaknya terbawa dengan arus permainan daripada Persikota, Bung. Seharusnya menurut saya bahwa mereka kelebihan materi, kelebihan skill para pemain, seharusnya mereka lebih tenang untuk menghadapi pemain-pemain Persikota yang cenderung agresif, cenderung ngotot gitu ya. Kuncinya memang terlihat kesabaran di sini ya, Betul bagaimana sekali. mereka harus bermain dengan kepala dingin. Betul Sehingga sekali. mereka bisa mencairkan suasana untuk Tidak mencetak serta-merta gol. ikut main keras, ikut kasar seperti itu, Bung. Inilah dia Epala Jordan. Kembali lagi dia harus berduel.
dengan Andela Atangana. Menarik memang melihat bagaimana seorang striker harus melewati marking dari seorang defense ya. Memang sulit sepertinya apabila menjaga seorang striker secara konsisten selama 90 menit. Tidak mudah hal ini dilakukan saya pikir. Betul sekali. Jumadi Abdi kali ini bagi Persikota Tangerang. Masih Jumadi Abdi, langsung saja kirim bola dia menuju pergerakan dari Mustafa Aji, telah berada dalam posisi offside. Bagaimana asisten wasit Dua Riswanda telah mengangkat bendera. Kita lihat. Tipis saja di sini kita melihat bagaimana Mustafa Haji bisa berada pada posisi offside. Menarik untuk melihat bagaimana performa seorang pemain muda seperti Mustafa Haji yang bisa masuk ke line up dan juga mencetak gol demi gol. Ya kali ini bagaimana Ilham Jaya Kusuma. Ilham Jaya Kusuma, sebuah tendangannya, sebuah peluang bagi seorang striker. Ilham Jaya Kusuma masih gagal, tendangannya masih melenceng di samping kanan gawang M. Yasir Samsudin. Ya, saya pikir peluang emas yang didapat oleh Persikota dan Ilham, seperti saya bilang tadi bahwa sampai sejauh ini kita belum melihat kelebihan Ilham yang sebelumnya. Sepertinya pertandingan atau performa dia sebelumnya, kalau bola-bola seperti ini terjadi gol, Bang. Bola-bola daerah adalah bola-bola kesukaan dari Ilham Jaya Kusuma. Ia memang dikenal sebagai seorang predator ya di kotak penalti. Setiap kali memperoleh peluang bisa mencetak gol. Memang sulit dimengerti bagaimana performanya bisa menurun musim ini. Ahmad Yufrianto kembali menuju kepada berhasil dihalau tadi oleh Buyung Yulian Har. Kita lihat bagaimana pantulan bola menguntungkan tentunya bagi Mustafa Aji. Masih Mustafa Aji kirim bola kali ini peluang tentunya. Sebuah tendangan. Peluang emas dari M. Nasuha. Tendangan masih mengarah kepada Mukti Ali Raja. Inilah yang ditakutkan bagaimana seorang pemain tengah bisa tiba-tiba muncul dari lini kedua. Pergerakan yang luar biasa baik dari Mustafa Aji dan Nasuha. Lihatlah. Skill yang baik untuk memperoleh posisi bebas tersebut. Namun sayang sekali di sini kita melihat bagaimana tendangannya belum akurat sehingga dengan mudah ditepis oleh Mukti Ali Raja. Ya, ketika Persita maksud saya menciptakan peluang dan serta-merta Persikota juga memiliki suatu peluang, Bung. Ini menarik sekali untuk kita lihat. Ya, dan kita melihat tanpa hadirnya seorang penonton pun tidak mempengaruhi kinerja kedua tim ya. Betul. Ya, bagaimana asisten wasit, asisten coach Eli Idris berusaha memberikan komando kepada anak asuhnya di lapangan, Nan Mius. Gila dia Stephen Meno menjadi menendang bagi tendangan bebas ini. Kita lihat masih memegangi bahunya Stephen Meno. Kita lihat bagaimana Stephen Meno harus menerima perawatan dari tim medis. Menurut saya ini pertandingan sulit buat Persikota ya. Maksud saya Persita, walaupun mereka diunggulkan tetapi tidak mudah, Bung, untuk melewati Persikota. Inilah dia Firman Utina, pemain asal Manado, selalu menjadi pemain pilar di timnya. M. Yasir baru saja melakukan tendangan gawang. Jumadi Abdi dan juga Iputu Gede, dua pemain yang menempati posisi gelandang bertahan dan juga penyeimbang tim di lapangan tengah. Berebut bola tadi. Duel yang tidak ada hentinya saya pikir antara kedua pemain ini ya. Kedua pemain merupakan jantung dari permainan kedua tim. Khususnya bagi Iputu Gede, pemain senior yang memang pintar mengatur irama permainan. Dan sangat menarik untuk melihat bagaimana duet antara Firman dan juga Iputu Gede ini selama sepanjang musim ini sangat berpengaruh terhadap prestasi Persita ya. Rolando Koibur berikan bola tadi kepada Epala Jordan. Bagaimana Epala Jordan berusaha melewati Ahmad Jufrianto tetapi tidak diberikan kesempatan sedikit pun kepada Ahmad Jufri. Ya, suatu penjagaan yang baik dari Jufrianto di sini kita melihat yang kali ini diproyeksikan sebagai bek kanan yang melakukan segala cara untuk menghentikan laju dari Jordan Epala dan kita melihat bahwa dimanapun ada seorang Jordan Epala di sanalah ada satu ataupun dua pemain Persita benar-benar mengawalnya, mencoba menguncinya mati sehingga ia tidak bisa melakukan aksi-aksi briliannya seperti yang ia lakukan melawan Persija ya. Bobby Satria kali ini. Dan pemain ini harus juga seharusnya sepantasnya jadi perhatian setiap lawan yang berhadapan dengan Persikota. Karena pemain ini juga mempunyai kecepatan, pintar dan punya skill individu juga yang bagus.
Mukti Ali Raja. Basri Badusalam kali ini. Masih Basri Badusalam. Langsung saja dia berikan bola menuju kepada Ernest Siankam. Masih Ernest Siankam yang menguasai bola. Terjadi perebutan di sektor sebelah kiri. Meninggalkan lembah permainan kali ini, lemparan ke dalam. Tarjana Sopandi tidak memberikan kesempatan sedikit pun kepada Basri Badusalam untuk bisa berlama-lama memegang bola di daerah kekuasaannya. Ini memang pemain yang berbahaya, artinya setiap kali ia melakukan overlapping, terlihat jelas bagaimana hampir 90% terjadi peluang di sini. Kembali kita melihat bagaimana Dandam hingga 7 pemain Persikota. Ya peluang tentunya dan hampir saja kita lihat kali ini Ilham Jaya Kesuma mencetak gol melalui kepalanya. Penyelamatan yang gemilang oleh kiper M. Yasir. Di sini kita melihat umpan oleh Stefan Meno dan posisi bebas dari Ilham masih bisa ditepis oleh kiper M. Yasir. Coach Benny Dolo tentunya kecewa. Kembali kali ini Basri Badusalam kirim bola. Masih dapat dihalau tadi oleh Rolando Koibur. Esai Benson. Kembali lagi kali ini. Sebuah serangan balik dibangun oleh anak-anak dari Persikota Tangerang melalui Mustafa Haji. Pemain yang memiliki kecepatan cukup baik kali ini. Mustafa Haji berusaha melewati Andela Atangana. Kita lihat bagaimana Mustafa Haji berikan bola ke tengah. Sebuah tendangan masih berada di samping kanan dari gawang Mukti Ali Raja dari Zainal Anwar. Situasi yang seperti demikian yang diinginkan sebetulnya oleh pelatih Solikin, Bung Ka. Mereka tertekan dan melakukan counter attack dengan sangat tajam dan mereka juga mempunyai modal karena ada Mustafa Haji di sana yang mempunyai dribbling individu yang sangat luar biasa. Bila lihat Zainal Anwar, sebuah tendangan yang masih berada tipis di samping kanan dari gawang Mukti Ali Raja. Esai Benson, Jumadi Abdi, Buyung Julian Har, kembali sebuah pelanggaran. Ya, sementara ini Pelita dan juga Persikawo masih berbagi angka 1-1 dalam duel menuju ke Liga Super. Basri Badusalam kembali. Stephen Meno kali ini bagi Persita Tangerang. Bagaimana Stephen Meno? Kembali Basri Badusalam. Langsung saja kirim bola ke dalam kotak penalti. Bola dikejar oleh Firman Utina. Masih Firman Utina kali ini. Sebuah umpan ke tiang jauh. Ilham Jaya Kesuma yang dituju. Nan Mius yang berhasil lakukan clearance. Bobby Satria datang membantu. Agak sedikit kesulitan kita lihat para pemain untuk melihat pantulan bola. Ya, Persis Solo unggul 1-0 atas Persmin. Epala Jordan, masih Epala Jordan. Kali ini kepada Mustafa Haji. Kita lihat ada juga M. Nasuha dalam kotak penalti. M. Nasuha. Satu penyelamatan tadi dari Andela Tangana yang tidak memberikan kesempatan kepada M. Nasuha untuk melakukan shooting. Ya, sekali lagi saya bilang counter attack yang sangat tajam daripada Persikota ini apabila tidak diantisipasi dengan baik oleh lini belakang daripada Persita ini sangat berbahaya. Dan beberapa kali kita melihat bagaimana pemain dari lini kedua seperti Naso. Ini adalah kedua kali ya peluang dari Nasuha. Sangat berbahaya memang. Dan kita melihat sebenarnya perlu diberikan acungan jempol juga pemain belakang Persita di sini. Atanggana, kemudian Bobby Satria. Dan juga Ahmad Yufrianto. Ya, Ahmad Yufrianto juga. Mereka sangat lugas ya. Dan khususnya bagi M. Nasuha ini tentu menjadi pengalaman yang baik baginya untuk bermain di partai derby yang keras. Yang kita lihat mungkin sudah ada 15-20 pelanggaran di 30 menit awal. Lebar ke dalam kali ini bagi Persikota Tangerang. Ya, sementara ini Persib membuka peluangnya dengan menang 1-0 atas Persiraja. Memang banyak sekali partai-partai yang menentukan menuju Liga Super yang bersamaan dilangsungkannya di sore hari ini, Coach. Betul sekali, Bung. Partai akhir daripada masing-masing kesebelasan ini adalah partai hidup mati untuk menuju ke 9 besar, Bung. Kembali lagi Basri Badusalam. Ernest Siankam kita lihat tadi. Sebuah pelanggaran kembali dilakukan Ernest Siankam. Tendangan bebas kali ini bagi Persikota Tangerang. Pemain yang sangat berjasa bagi performance Persita yang sudah mencetak 13 gol. Dan selalu berbahaya di kotak penalti, apalagi yang memiliki kemampuan untuk melakukan duel di udara yang sangat baik. Epala Jordan. Pemain yang sejauh ini telah mencetak 5 gol bagi Persikota Tangerang. 2 gol yang dicetak ketika mereka takluk atas PSSB Biren dan juga ketika mereka bermain seri menghadapi Persija Jakarta.
Basri Badusalam juga mencetak gol ketika Persita bermain sendiri dengan Persib Bandung 1-1. Jumadi Abdi, Firdaus Ramadan tadi, M. Nasuha kepada Jumadi Abdi kembali. Serangan balik kali ini melalui Steven Meno. Langsung saja kirim bola maksudnya kepada pergerakan dari Ilham Jaya Kesuma. Ya, Persita juga tidak sabar saya melihat di sini, selalu juga terburu-buru sehingga bola hilang, kurang sabar dalam membangun serangan sehingga tidak seperlunya bola itu cepat hilang di kaki mereka. Basri Badusalam, Bobby Satria, balikan kali ini kepada Basri. Firdaus Ramadan yang menemani Ilham Jaya Kusuma di sore hari ini. Zainal Anwar, kita lihat wasit Yandri meminta diulang. Ritme harus bisa dipertahankan oleh kubu Persita Tangerang. Bagaimana mereka sebuah tim yang secara materi pemain mereka unggul, seharusnya mereka lebih tenang, lebih bisa mengontrol jalannya pertandingan ya. Ya, kali Mustafa Haji, masih Mustafa Haji menguasai bola, sebuah tendangan kita lihat. Kembali lagi sebuah serangan balik yang sangat-sangat membuat terkejut barisan pertahanan Persita. Betul sekali, koordinasi, karena saya bilang tadi kurang tenang kan. Kalau sebuah tim kurang tenang berarti tidak ada koordinasi di sana. Dan kita lihat serangan kilat dari para pemain Persikota ini sangat berbahaya karena kecepatan dari seorang Mustafa Haji, kemudian juga ketenangan Epala Jordan dengan skillnya yang sangat tinggi. Belum lagi di sana Jumadi Abdi dan juga Nasuha mendukung dengan baik ya. Alangkah baiknya apabila di sini Esteban bermain, maka saya melihat suplai bolanya akan lebih rapi kepada depan. Betul sekali, kepada dan penyerang depan. Mustafa Haji juga akan lebih tajam. Iya, betul. Tentunya itulah hal yang tentunya dipikirkan oleh Esteban Jian di tribun dari Stadion Benteng Tangerang. Menarik Persikota saya lihat kalau mereka melakukan serangan, Bung. Striker Epala Jordan lebih banyak turun untuk menjemput bola. Ketika bola dilempar ke Mustafa Haji dengan tiba-tiba muncul Nasuha dari second line. Seperti itu, Bung. Ya. Jadi kita lihat berapa kali Nasuha bisa memanfaatkan situasi seperti itu. Iya, paling tidak ada ruang bebas yang bisa dimanfaatkan ya. Ya, kali ini wasit Yanti memberikan kartu kuning kepada Andela Atanggana. Kartu lagi, Bung. Pelanggaran lagi, Bung. Menarik untuk melihat bagaimana sekarang Atanggana akan bermain ya, karena beberapa kali ya sudah melakukan tackling keras kepada Epala Jordan dan juga Mustafa Haji. Memang sepertinya sangat sulit bagi seorang pemain belakang apabila ia sudah memperoleh peringatan kartu kuning untuk kali bermain ini seagresif seperti biasanya. Ahmad Jufrianto tadi. Rolando Koibur tadi berusaha menghalau pergerakan dari Ilham Jaya Kusuma. Serangan kali ini Firdaus Ramadan, Rolando Koibur, Saifel Benson yang akan melakukan lemparan ke dalam. Sudah lakukan dia menuju kepada Ilham Jaya Kesuma. Masih kali ini Iputu Gede pada Basri Badusalam. Masih Basri dikawal dia oleh Tariana Sopandi. Basri Badusalam masih kepada Ernest Siankam. Berhasil serangan balik kali ini coba dibangun oleh Epala Jordan yang memang lebih bertindak sebagai shadow striker dibandingkan menjadi penyerang. Persipura unggul 2-0 sementara ini atas Persibom atau skor akhirnya adalah 2-0. Ahmad Jufrianto melakukan overlapping tapi sayang sekali bolanya tidak terkejar. Usaha yang bagus dari Jufrianto. Kita melihat inisiatif yang baik untuk melakukan overlapping memang. Mungkin inilah salah satu strategi dari Benny Dolo ya, bagaimana ia ingin memanfaatkan kedua wingback. Basri Badusalam di kiri juga merupakan selalu memberikan crossing yang baik. Kemudian Ahmad Jufrianto dengan speednya sangat menarik untuk melihat bagaimana kedua pemain ini akan memberikan tekanan kepada Persikota. Kembali kali ini bola melalui Rolando Koibur. Lebih percaya diri kita lihat para pemain Persikota sudah keluar menyerang sekarang mereka melalui Tariana atau juga melalui sebenarnya Persiwa unggul 7-0 atas Persema atau Persma. Sepak pojok kali ini Ahmad Jufri. Ya, ternyata bukan hanya menghasilkan tendangan gawang. Jumadi Abdi, kita lihat menggeleng-gelengkan kepalanya dia.
Sungguh ironis memang kalau kita melihat bagaimana performance Persikota di akhir-akhir musim ini sangat baik, dan kita melihat bagaimana posisi klasmen mereka justru berada di peringkat 15 ya. Inilah mungkin suatu PR bagi pemain untuk kembali bangkit di musim yang akan datang. Sebuah tendangan dilakukan masih terlalu tinggi di atas gawang dari M. Yasir Samsudin. Steven Meno masih belum bisa berbuat banyak sejauh ini, mendapatkan tekanan dari lapangan tengah Persikota yang dikomandoi oleh M. Nasuha, dan juga Buyung Yulianhar dan Jumadi Abdi. Esai Benson. Kali ini bola melalui Zainal Anwar. M. Nasuha kembalikan kepada Zainal Anwar, langsung menuju kepada Mustafa Aji maksudnya. Andela Tanggana, kita lihat begitu cepat lari dari Mustafa Aji, berusaha merebut bola dari Andela. Ya sangat disesalkan ya bahwa justru Persikota menurut saya yang lebih dominan bisa bermain dari kaki ke kaki, percaya diri seperti Anda bilang, Bung. Lebih tenang ya. Lebih Di sini tenang. kita melihat Harusnya Persita yang dengan notabene mereka mempunyai kualitas pemain yang lebih bagus, dan mestinya mereka harus lebih menguasai permainan, Bung, daripada Persikota. Kembali kali ini satu serangan balik melalui Esai Benson. Kita lihat mencoba menggapai bola terlalu deras, hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Persikota Tangerang. Kita lihat memang kali ini para pemain Persita seperti agak sedikit kehabisan akal untuk bisa menembus pertahanan dari Persikota. ya disinilah dibutuhkan peran pelatih Benny Dolo ya, bagaimana ia bisa melakukan perubahan strategi. Sedangkan bagi coach Solihin kita melihat bagaimana ya selama ini masih tenang, melihat keadaan yang kosong-kosong. Memang ini suatu perubahan drastis yang dibawa oleh Coach Solihin kepada permainan Persikota. Apalagi kita melihat mereka mengalami banyak perubahan dari materi pemain musim ini, namun tetap bisa bermain dengan semangat yang tinggi. Inilah suatu contoh baik bagi tim-tim yang lain. M. Nasuha melebar dia kepada Taryana Sopandi. Masih Taryana Sopandi kali ini bagi Persikota Tangerang, kerjasama dia dengan Mustafa Aji. Bagaimana Mustafa Aji begitu kuat dia melindungi bolanya pada Taryana Sopandi kembali. Langsung saja kirim ke dalam kotak penalti, ada Epala Jordan. Bagaimana? Ada seorang Esai Benson yang berhasil membantu pertahanan. Firdaus Ramadan. Rapat sekali di sini kita melihat lini belakang Persikota. Setiap pemain bisa naik hingga ke garis tengah untuk menghalang Ilham dan juga Ernest ya. Ya sampai sejauh ini lini belakang Persikota cukup disiplin dan mereka tidak terpancing untuk ikut keluar menyerang apabila memang timingnya tidak tepat, Bung. Sehingga mereka juga antisipasi counter-counter daripada pemain Persita Tangerang. Justru sebaliknya, Persita menyerang frontal ketika di counter akan membahayakan gawang mereka sendiri. Mukti Ali Raja. Ya, Taryana Sopandi kali ini akan melakukan sepak pojok bagi Persikota Tangerang. Sudah lakukan Taryana Sopandi. Tidak begitu tinggi bola, berada dalam kotak penalti dan kali mengarah kembali kepada Taryana. Akankah sebuah umpan? Kita lihat ada sejumlah pemain yang berada. Epala Jordan masih belum dapat sebuah tendangan kembali dari Zainal Anwar. Masih belum bisa membahayakan gawang dari Mukti Ali Raja. Kita lihat bagaimana peluang-peluang bola muntah sering kali terjadi di pertahanan dari Persita Tangerang yang coba dimanfaatkan oleh para pemain dari Persikota Tangerang. Situasi yang seharusnya bisa terjadi gol, dan kembali peran dari Epala Jordan sangat besar di sini dalam menciptakan peluang tersebut. Dan kembali peluang justru diperoleh oleh pemain dari lini kedua. Ini sungguh sesuatu yang bagus ya, artinya bagaimana pemain dari Persikota semua terlibat dalam penyerangan, sehingga mereka memang memberikan momok yang menakutkan bagi Persita apabila mereka tidak waspada di lini belakang. Ya artinya kenapa second line sering muncul atau sering lepas, berarti ada sesuatu masalah di lini tengah justru daripada Persita. Ketika mereka diserang, pemain tengahnya juga tidak antisipasi pemain tengah lawan untuk overlap itu harus harus diimbangi. Paling tidak mereka lini tengah daripada Persita Tangerang mengasih koordinasi dengan pemain belakang daripada Persita Tangerang, sehingga mereka ada koordinasi kerjasama untuk antisipasi lawan-lawan yang muncul dari second line. Dan Mius kita lihat harus mendapatkan perawatan dari tim medis. Tentunya mudah-mudahan saja Dan Mius sudah mengalami cedera, dan juga Coach Bendol harus melakukan sebuah diskusi pribadi dengan Esai Benson untuk memberikan masukan, memberikan strategi kepada pertahanan atau juga lapangan tengah dari Persita Tangerang. Ini dia Nan Mius
Kompres wajahnya dia. Ernest Siankam. Di sinilah kesulitan bermain dengan flat ya. Persita bermain dengan 4-4-2 flat. Nah, second line ini sering bocor, gelandang-gelandang lawan bisa manfaatkan dengan baik apabila tidak ada koordinasi dengan baik juga di lini pertahanan dan di lini gelandang daripada Persita Tangerang. Tariana Supandi yang melakukan lemparan ke dalam bagi Persikota Bayi Ajaib Tangerang. Bobby Satria. Ya, sementara ini PSS unggul 1-0 atas PSDS Deli Serdang yang juga tengah berjuang menuju ke Liga Super. Ernest Siankam, ada Rolando Koibor yang berhasil menghalau bola. Ilham Jaya Kusuma. Yasir Samsudin. Ya, sementara ini Persmin menyamakan kedudukan 1-1 dengan Persis Solo. M. Nasuha, sangat baik sekali permainannya sejauh ini. Saiful Benson, berapa kali dia menutup pertahanan dari Persita Tangerang. Nanmius masih menguasai bola. Berikan kepada Rolando Koibur. Rusadi, baik-bayangi oleh Ilham Jaya Kusuma. Buang saja. Nampaknya Benny dulu menginstruksikan supaya pemain Persita Tangerang push di depan, press di depan. Kita lihat beberapa kali Ilham mengejar bola, Benson mengejar bola di depan ketika pemain pertahan daripada Persikota menguasai bola, Bung. Dan ini harus dilakukan seorang pelatih ngasih instruksi pada saat timnya tidak berkembang, timnya mengalami jalan buntu, harus ada perubahan di lapangan segera, Bung, sehingga ada jalan keluar untuk memecahkan persoalan di lapangan. Iya, terlihat sepintas setelah Benny dulu memberikan instruksi bagaimana permainan sedikit berubah ya. Khususnya cengkraman maut dari Ernest Siankam dan juga Ilham sangat dibutuhkan untuk benar-benar membobol gawang Persikota. Saya pikir apalagi lini belakang mereka selama ini begitu disiplin. Memang perlu dilakukan sebuah pengalihan perhatian agar mereka pun kesulitan dalam menjaga lini belakang. 1 menit tambahan waktu. Dari wasit cadangan Sapari. M. Yasir Samsudin kali ini menguasai bola sepenuhnya. Tempo permainan yang berlangsung begitu lambat. Sekali-sekali para pemain dari Persikota melakukan counter attack. Ilham Jaya Kusuma kembali meninggalkan lapangan permainan, dan kali ini Coach Bendol yang langsung memberikan komando setelah sebelum-sebelumnya biasanya adalah asisten Coach Eli Idris yang berada di pinggir lapangan. Ahmad Jufrianto. Sebuah pelanggaran tadi dilakukan oleh M. Nasuha. 2 pemain nasional under 23 SEA Games kemarin, Bung, dan harus berduel di pertandingan kali ini. Kembali kali sebuah umpan yang cukup baik pada Firman Utina. Kita lihat mencoba melewati Buyung Julian Hart. Firman Utina, masih Firman. Kita lihat inilah dia satu kelebihan dari Firman Utina. Bukan sebuah pelanggaran. Masih bisa dihalau. Jumadi Abdi. Ya, kita lihat bagaimana Mustafa Aji dan Firman Utina masih memegangi sikunya. Inisiatif yang baik dari Firman tadi untuk melakukan skill individu. Memang dibutuhkan sebuah pergerakan yang brilian ya, apabila memang di sini kita melihat bagaimana ia mencoba melakukan inisiatif penyerangan individu, dan bukan tidak mungkin apabila ia diberikan peluang memberikan umpan bisa terjadi gol. Ya, ada kala aksi individu atau kelebihan seorang pemain dibutuhkan ketika mereka mengalami kebuntuan, deadlock. Ya. Jadi harus ada aksi individu untuk memecah konsentrasi daripada pertahanan lawan. Dan itu ada di M. Nasuha atau juga Firman Utina. Betul sekali. Gila dia Firman Utina yang masih terus memegangi lengan sikunya. Harus menerima bantuan dari tim medis. Kita lihat sudah memasuki menit ke-47, babak pertama. Pertandingan derby panas, derby Kota Tangerang antara Persikota Tangerang menghadapi Persita Tangerang. Zainal Anwar juga harus menerima tanduan dari tim medis. Ya, wasit Yandri.
Ya, baru saja wasit Yandri meniupkan peluit yang menandakan akhir dari babak pertama derby panas Kota Tangerang. Persikota Tangerang menghadapi Persita Tangerang yang masih berkedudukan sama 0-0. Dan juga telah keluar 4 kartu kuning dari wasit Yandri kepada Zainal Anwar, Epala Jordan, Iputu Gede, dan juga Andela Atangana. Dan mitra sepak bola, kita akan membahas jalannya pertandingan babak pertama setelah pesan-pesan berikut ini. Liga Super. Dan inilah dia kick off babak kedua. Ernest Siankam, Basri Badusalam kali ini. Ya kita harapkan di babak kedua ini ada perubahan strategi daripada Benny dulu Bung ya, karena mau tidak mau mereka harus paling tidak memenangkan pertandingan ini atau untuk membuat mereka pasti dia masuk ke Piala Super tahun depan Bung. Dan juga tentunya Persikota juga tidak ingin mau kalah. Walaupun mereka sudah tidak memiliki motivasi untuk bisa berlaga ke Liga Super, tetapi seperti yang tadi kita selalu bilang, harga diri di atas segala-galanya. Bali Firman Utina, ada Jumadi Abdi. Sulit rasanya melihat pemenang antara kedua tim ya di pertandingan kali ini. Terlihat bagaimana kedua tim bermain super agresif. Lihat saja di sini bagaimana Jordan Epala mengejar bola yang sebenarnya sulit diraih. Dan inilah salah satu partai klasik yang kita lihat. Bagaimana pemain dari kedua tim begitu berjibaku sehingga mereka tidak mau kalah, tidak mau menerima kalah. Bobby Satria pun salah satu pemain muda yang saya pikir mendapat pengalaman yang cukup berharga dengan bermain di pertandingan-pertandingan penting, sama dengan Jufrianto. Tentunya derby adalah sebuah makna, sebuah kata yang memang sangat menarik sekali dalam dunia sepak bola, yaitu dua tim yang bertanding untuk memperebutkan siapa yang terbaik di dalam satu kota. Ya, saya setuju dengan apa dikatakan pelatih Persita Tangerang Benny dulu, bahwa ini bukan hanya strategi, tetapi juga soal mental dan emosi. Sehingga mungkin strategi sudah diajarkan oleh kedua pelatih Benny maupun Solikin, karena di sini mental yang bicara, perasaan yang bicara, sehingga skema yang dibawa kedua pelatih tidak jalan dengan sempurna. Kita lihat benturan keras sehingga mereka lepas kontrol, sehingga kurang bisa mengentalkan apa yang dimau masing-masing pelatih. Ini menurut saya menarik ini. Dan juga tentunya pertandingan yang tanpa penonton ini pun juga sedikit banyak mempengaruhi gaya permainan yang terjadi di lapangan. Pasti, mempengaruhi kedua kesebelasan. Jordan Epala, bayang-bayangin dia berhasil lolos dari SIFL Benson. Langsung saja Jordan Epala berikan bola ke dalam kotak penalti. Mukti Ali Raja cukup baik menghantam bola dengan tangannya. Kedua kali kita melihat bagaimana Jordan Epala melakukan skill individu yang baik. Dan kali ini ya justru beroperasi di posisi sayap. Di posisi sayap kiri memberikan umpan tarik yang sangat baik. Namun kembali Mukti Ali Raja di sini terlihat begitu sigap. Meraih bola di udara dengan sangat baik. Sehingga kita melihat peluang pun hilang dan gawang dari Persita masih aman untuk sementara. Jordan Epala kita melihat salah satu ikon dari Kota Tangerang, pernah bermain di Persita, pernah bermain di Tangerang. Sulit rasanya kita tidak melihat seorang Jordan Epala apabila Persita ataupun Persikota bermain. Ya, tentunya juga sudah menjadi sesuatu hal yang sangat-sangat identik dengan Tangerang, Jordan Epala. Balik kali ini tekanan dari Persita Tangerang melalui Ernest Siankam. Begitu mudah serangan-serangan dari Persita dipatahkan oleh Enan Mius ataupun juga oleh Rolando Koibur. Masih belum ada sebuah variasi serangan yang diterapkan. Ya betul sekali bahwa sampai sejauh ini Persita monoton seperti babak pertama, seperti Anda katakan Bung, bahwa tidak ada variasi atau manuver-manuver baru yang kita lihat sejauh ini. Basri Badusalam, mudah bagi M. Yasir. Baik sekali di sini overlapping yang terus dilakukan oleh Basri. Memang sangat penting apabila keadaan mengalami deadlock seperti ini. Diperlukan penetrasi lah dari seorang wingback. Di sini pun kita melihat bagaimana Mustafa Haji melakukan penetrasi dari posisi sayap. Ya, berhasil direbut kali ini kembali M. Nasuha. Kembali lagi Mustafa Haji. Bisa melewati Basri Badusalam. Masih Mustafa Haji. Sayang sekali tadi Mustafa Haji memegang bola terlalu lama. Ya, credit point tetap kepada Mustafa Haji bagaimana ia bisa melakukan improvisasi
bukan hanya menyerang dari tengah, namun kali ini ia melebar sedikit ke sayap dan terbukti mampu menyulitkan Basri, sehingga ia pun sibuk di belakang menghalau bola. Kembali meninggalkan lapangan permainan, lemparan ke dalam kali ini bagi Persikota Tangerang yang lebih keluar menyerang di awal-awal babak pertama ini, menekan saudara tuanya Persita Tangerang dalam derby Kota Tangerang. Derby yang selalu identik dengan panasnya suhu pertandingan maupun di luar stadion. M. Nasuha kembali kali ini Basri Badusalam akan melakukan lemparan ke dalam bagi Persita. Sudah lakukan menuju kepada Steven Meno. Dekat Daud. Baik sekali di sini Basri. Inisiatif dalam bertahan ya. Dengan cepat merebut bola dan kita melihat kembali peluang hilang oleh Persikota. Dan sungguh sulit memang bagi seorang wingback untuk bertahan dan juga menyerang secara konsisten. Selama ini baik sekali pergerakan dari Basri dalam menyerang maupun dalam bertahan. Balik kali ini sebuah peluang tadi didapatkan oleh Ilham Jaya Kesuma, tapi memang masih belum bisa juga menembus trio center back dari Persikota Tangerang. Firdaus Ramadan, Rolando Koibur dan juga Nan Mius. Zainal Anwar kirimkan bola menuju kepada M. Nasuha. Jumadi Abdi kembali kepada M. Nasuha, masih ada Andela Atangana. Sigap sekali Jufri di sini dalam mengatasi pergerakan Mustafa Haji. Menarik untuk melihat bagaimana pemain ini bisa bermain sangat disiplin di posisi bek kanan. Padahal posisi aslinya adalah seorang center back. Suatu strategi yang saya pikir cukup impresif dari Benny Dolo untuk menempatkannya sebagai bek kanan di pertandingan kali ini. Jordan Epala kita lihat mencoba tadi dia melakukan satu penetrasi. Kerjasama antara Ilham Jaya Kesuma dengan Firman Utina. Apa yang terjadi? Kita lihat bagaimana Firdaus Ramadan dengan Ilham Jaya Kesuma. Ya menarik untuk melihat bagaimana peran dari Ilham kali ini. Ia lebih rajin menjemput bola ke belakang. Ya, Basri Badusalam dan juga Jordan Epala. Inilah dia seni dari sebuah derby. Ya keras. sesuatu yang tidak sengaja tentunya kita melihat Basri pun berniat merebut bola tersebut. Dan mengenai tangan Jordan Epala mungkin yang menjadi masalah adalah bagaimana tingginya kaki dari seorang Basri Badusalam dalam merebut bola tersebut. Wasit pun cukup sigap dalam melanjutkan pertandingan pada saat terjadi insiden tersebut. Kembali lagi kali ini bola dikuasai oleh Mukti Ali Raja, juga gawang dari Persita Tangerang. Kita lihat bagaimana Mukti Ali Raja mengambil ancang-ancang melakukan sebuah tendangan. Kembali menuju kepada Ilham Jaya Kesuma. Ada Namius yang berhasil menghalau bola. Kali ini kepada Jordan Epala. Duel dia dengan Andela Tengana. Kita lihat bagaimana Ahmad Yufrianto menguasai bola. Langsung saja ya kirimkan bola menuju kepada Ilham Jaya Kesuma. Kembali lagi kali ini sebuah tendangan dari Firdaus Ramadan terhadap Ilham Jaya Kesuma. Iya, kita melihat Ilham pun bekerja keras selama pertandingan. Ia pun ingin mencetak gol ya. Dan penting baginya dalam hal mencetak gol tentu saja ini bisa menimbulkan kepercayaan diri yang tinggi baginya untuk pertandingan selanjutnya. Mungkin musim kompetisi yang akan datang akan lebih baik untuk menambal kepercayaan diri Ilham yang selama ini kita melihat kering gol. Baru mencetak satu gol sejauh ini. Ya, sebuah umpan kali Ernest Yankam. Bagaimana sebuah peluang tentunya. Sebuah tendangan sambil menjatuhkan badan dari Ernest Yankam. Masih belum bisa juga menembus gawang M. Yasir. Baik sekali di sini pergerakan dari Stefan Menoh. Kita melihat skill individu yang baik dan sangat disayangkan di sini tidak akurat oleh Ernest. Padahal ia berada pada posisi favorit, yaitu berada pada dalam kotak penalti. Dan sungguh ironis memang bagi coach Benny Dolo kita melihat ia memiliki seorang striker yang sangat produktif. Namun hingga saat ini suplai bola yang belum sempurna menyulitkannya dalam hal mencetak gol. Ahmad Yufrianto kali ini. Langsung saya kirimkan bola menuju kepada Ilham Jaya Kesuma yang lebih rajin menjemput bola. Kali ini sebuah serangan balik dari Basri Badusalam bagi Persita Tangerang. Masih menyisir sebelah kiri Basri Badusalam. Maksudnya tadi kirim bola menuju kepada Firman Utina. Kita lihat bagaimana Jordan Epala pun berada di jantung pertahanan dari Persikota. Iya, seperti seorang malaikat saja kita melihat Epala Jordan berada di belakang.
mampu menghalau serangan dan kita melihat ia bisa berjibaku dengan Firman dan juga Stefan Meno. Firman Utina. Ya, kawan, Jen. Coach Benny Dolo, kita lihat begitu tegang wajahnya. M. Yasir. Kembali kali ini Tariana Sopandi. Dorong bola saja kepada Jordan Epala. Berhasil lolos kali ini Jordan Epala. Ada Bobby Satria yang menghalaunya. Sebuah bola diarahkan ke tengah. Kali ini bagaimana Jumadi Abdi. Masih Jumadi Abdi. Ada Zainal Anwar. Sebuah tendangan yang coba dilakukan oleh M. Nasuha. Masih melebar dari gawang Mukti Ali Raja. Ya, pergerakan yang sungguh baik di sini kita melihat bagaimana Jumadi Abdi dan juga Jordan Epala sangat baik dalam merangsek lini pertahanan Persita. Dan kita melihat kembali peluang oleh M. Nasuha. Ini pemain yang saya pikir sudah memperoleh 3 hingga 4 peluang emas, namun sangat disayangkan. Belum akurat, belum mampu menjebol gawang Mukti Ali Raja. Ernest Yankam, masih Ernest Yankam cukup kuat dia melindungi bolanya. Kali ini Rolando Koibur, Ernest Yankam beri bola ke dalam kotak penalti. Sayang sekali tidak ada seorang pemain pun juga yang bisa menyambut umpan. Satu terobosan dari Ernest Yankam. Baik sekali di sini kita melihat akselerasi dari seorang Ernest Yankam yang merubah posisi berada pada sayap kiri, namun sayang saja tidak ada kawan di kotak penalti untuk menyongsong umpan tersebut. Tendangan gawang saja bagi Persikota Tangerang. Inilah dia Stephen Meno. Terlihat sekali memang para pemain dari Persita Tangerang mencoba kali ini keluar dari tekanan anak-anak Persikota untuk lebih mengambil inisiatif permainan. Melakukan tekanan demi tekanan. M. Yasir, gawang dari Persikota Tangerang. Kita lihat M. Yasir. M. Nasuha maksudnya berikan bola kepada Mustafa Aji. Kembali lagi kali ini bola bergulir menuju ke dalam kotak penalti Persikota dan berhasil dikuasai oleh Nan Mius. Sebuah direct pass langsung. Ya, peluang kali ini kembali. Masih belum bisa juga menembus para pemain dari Persikota Tangerang. Mukti Ali Raja. Rolando Koibur. Yasir. Situasi seperti ini sebenarnya seharusnya Persikota harus unggul lebih dulu Bung, untuk mengamankan situasi, karena apabila mereka kecolongan impian ke 9 besar atau Piala Liga Super tahun depan bisa hilang Bung. Karena ini riskan sekali apabila last minute mereka kemasukan, selesai semuanya. Lebih safe lagi kalau mereka bikin gol dulu, setelah itu mungkin sedikit agak berlega hati kubu Persita. Kali ini bola Putu Gede, masih Putu Gede berhasil direbut oleh M. Nasuha. Jumadi Abdi, kita lihat para pemain dari Persikota kirim kali ini ke sektor sebelah kiri. Masih Mustafa Haji menuju kepada Jordan Epala. Masih Jordan Epala kali ini. Sebuah tendangan Jordan Epala. Peluang emas Bung yang bisa menghancurkan impian daripada Persita Tangerang. Gimana Jordan Epala dengan kontrol dadanya. Sebuah tendangan first time. Masih melebar dari sebelah kiri gawang Mukti Ali Raja. Inilah dia peluang-peluang yang selalu didapatkan oleh Persikota melalui sebuah serangan balik yang begitu cepat dan langsung saja umpan silang menuju ke dalam kotak penalti. Putu Gede. Firman Utina kali ini. Masih Firman Utina dengan kecepatannya. Inilah dia yang dibutuhkan oleh Persita Tangerang. Sebuah pelanggaran paling tidak. Kalaupun juga Firman Utina tidak bisa menembus, tapi ada sebuah pelanggaran yang bisa dimanfaatkan oleh Persita Tangerang. Betul, pada akhirnya timbul peluang untuk bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Persita Tangerang. Boyong Yulianhar menerima kartu kuning yang kelima dari wasit Yandri. Dan ini adalah juga salah satu kelebihan seorang seorang Firman Utina.
Sebuah tendangan bebas, ada sejumlah nama yang bisa memanfaatkan tendangan ini. Ada Esaya Benson, ada Basri Badusalam, dan juga Firman Utina sendiri. Kita lihat Esaya Benson yang kayaknya akan mendapatkan kesempatan untuk mengambil tendangan bebas ini. Ya gawang M. Yasir. Ya, seorang Benson mempunyai tendangan yang sangat keras apabila berada persis di titik tengah daripada gawang daripada lawannya, Bung. Dan dia tendangannya, saya pernah pegang tim ini ketika saya melatih di PSIS, dan dia punya keistimewaan tendangan yang keras luar biasa, Bung. Geledek. Iya. Dan ini sangat berbahaya situasi seperti ini. Ya, begitu garis lurus dengan gawang. Esaya Benson memang masih belum bisa menebus. Kali ini Firman Utina kembali. Masih Firman Utina. Sebuah sliding yang sempurna dari Nanmius. Jordan Epala kali ini. Jumadi Abdi. Masih bisa dihalau dia oleh Iputu Gede. Dela Tangana. Ya, sangat menurut saya sangat sedikit heran kenapa Benson melakukan tendangan sedikit spin, padahal keistimewaan dia justru tendangan langsung direct keras ya. Kalau flashing saya menurut saya dia belum kurang bagus, Bu. Dan itu adalah kebiasaan dari Firman Utina atau juga Basri Badusalam. Betul sekali. Dela Tangana. Jauh, awas. Balik kali ini Mukti Ali Raja. Ahmad Yufrianto. Bola berusaha dikejar oleh Nanmius. Belum ada perubahan pemain yang terjadi dari kedua tim. Steven Meno, Ernest Yankam, Ahmad Yufrianto kali ini. Dorong saja dia bola menuju kepada Ilham Jaya Kesuma. Masih membentur badan dari Nanmius. Tadi sebuah umpan yang dilakukan oleh Ilham. Kembali kali ini bola mengarah ke dalam kotak penalti. Ya, peluang tentunya. Dan terjadi sebuah pelanggaran terlebih dahulu. Esaya Benson sedikit kecewa dia dengan keputusan wasit. Kita bisa lihat bagaimana umpan yang mengarah ke dalam kotak penalti. Iya, saya sedikit bingung apa yang dilakukan, yang dianggap pelanggaran ini untuk Benson. Justru menurut saya Benson yang dilanggar ini, Bung. Dengan dipegang rambutnya tentunya. Kembali lagi kali ini Ilham Jaya Kesuma kepada Steven Meno. Masih Steven Meno berusaha melindungi bolanya. Ernest Yankam. Masih Ernest Yankam. Ke belakang dia kepada Steven Meno. Putu Gede, Bobby Satria kali ini. Ya, memperagakan taktik permainan cepat dari kaki ke kaki anak-anak dari Persita. Sebuah pelanggaran terhadap Basri Badusalam. Tariana Sopandi harus berhati-hati dia. Kita bisa menyaksikan bagaimana di kejauhan Jordan Epala berada di belakang dan siap sekali waktu-waktu langsung maju ke depan membawa bola untuk memberikan kepada Mustafa Aji ataupun juga kepada M. Nasuha. Ya, permainan one touch to touch seperti yang perlu diberikan Persita Tangerang, seharusnya mereka melakukan itu sepanjang pertandingan, Bung, ya, karena memang mereka lebih kualitas lebih daripada atau dibanding daripada pemain-pemain Persikota Tangerang. Ahmad Yufrianto kali ini cukup kosong, kali ini peluang tentunya. Bagaimana Ernest Yankam agak sedikit kecewa karena bola ditendang langsung oleh Ahmad Yufrianto, bukan dioper kepadanya. Kurang sedikit jeli ya Juprianto untuk melihat kawan yang bebas di depan. Bola lebih dekat ke penjaga gawang dan sekali lagi M. Yasir di sini melakukan safety first yang sangat luar biasa. Yap. Inilah dia Ahmad Yufrianto memberikan umpan tadi, tapi memang lebih mengarah ke dalam, lebih mengarah kepada penjaga gawang M. Yasir. Masih kali ini Basri Badusalam. Jordan Epala sangat baik dia. Masih Jordan Epala menguasai bola. Berusaha melewati Iputu Gede. Rapat, pas. Dua, Steven. Menok, dua. Awas. Jordan Epala. Tariana Sopandi. Mustafa Aji. Kembali kali ini Tariana Sopandi.
menuju kepada M. Nasuha. Masih berhasil direbut oleh Iputu Gede. Iputu Gede kali ini langsung saja dia kirim bola panjang lebih dekat kepada gawang M. Yasir menuju Ilham Jaya Kusuma. Bola-bola kesukaan dari Ilham Jaya Kusuma tadi. Rolando Koibur. Ada pemain yang cedera mungkin, Bung. Kita lihat ya, Bobby Satria. Bobby Satria. Saya pikir cedera lama yang pernah dia alami, Bung. Ya, Kambuh cedera lagi bahu. mungkin. Iya, betul. Ya, kita lihat ini tentunya Bobby Satria pernah mengalami cedera dan sempat bermain atau tidak bermain dalam beberapa waktu karena mengalami cedera bahu. Dan akankah ia kembali mengalaminya di sore hari ini? Tentunya juga kita mengharapkan tidak terjadi pada Bobby Satria. Kita lihat masih meringis kesakitan Bobby Satria. Dan tentunya apabila Bobby Satria tidak bisa tampil adalah kemungkinan Leo Soputan yang akan ditampilkan oleh Coach Benny Dolo. Ya, artinya bahwa kalau Bobby keluar sedikit berpengaruh karena sejauh ini lini pertahanan daripada Persita Tangerang cukup solid. Dengan pergantian ini mungkin juga sedikit ada pengaruhnya, tetapi harapan kita bahwa justru dengan masuknya Leo Soputan akan lebih solid, Bung, ya. Ya, tentunya sepertinya cedera kembali menghantui seorang Bobby Satria, cedera lamanya yaitu cedera shouldernya. Putu Gede melakukan satu tindakan fair play. M. Yasir kali ini. Rolando Koibur. Buyung Yulian Har. Firdaus Ramadan. Nanmius dorong bola saja kepada Taryana Sopandi. Masih Taryana Sopandi berikan bola kepada Jordan Epala. Ya, kita lihat bagaimana di kejauhan Bobby Satria juga harus ditandu. Leo Soputan masuk menggantikan Bobby Satria. Inilah dia menjadi tanda tanya, akankah masuknya Leo Soputan menambah kuat barisan pertahanan dari Persita Tangerang atau malah bisa dimanfaatkan oleh para pemain dari Persikota Tangerang. Ya, sejauh ini penampilan Leo Soputan juga cukup bagus, Bung, ya. Mungkin Bene dulu menurun bangku cadangkan dia, mungkin ada rotasi daripada pemain di kubu Persita Tangerang. Tetapi secara kualitas sebetulnya Leo Soputan tidak beda banyak dengan Bobby Satria. Ahmad Yufrianto hasil direbut oleh Mustafa Aji. Putu Gede kali ini kita lihat berusaha mengejar bola Esaya Benson. Meninggalkan lapangan permainan, lemparan ke dalam kali ini bagi Persikota Tangerang. Steven Meno. Kembali sebuah serangan dibangun. Leo Soputan baru saja menghalau bola dengan kepalanya. Andela Tanggana. Masih Andela Tanggana kali ini berikan bola kepada Leo Soputan. Esaya Benson. Masih Esaya Benson. Andela Tanggana berusaha bersabar kali ini. Mencoba memanfaatkan lebar lapangan para pemain dari Persita. Kali ini berhasil direbut oleh M. Nasuha kepada Jumadi Abdi. Masih Jumadi Abdi berikan kepada Mustafa Aji. Masih Mustafa Aji. Ya, kita lihat seorang Mustafa Aji, Bung, ya. Sangat berani, sangat tenang menguasai bola sehingga seorang Leo Soputan pun kesulitan merebut bola dari kakinya, Bung. Dan dia seorang pemain muda yang memang kita harus dikasih kesempatan untuk jadi starter di kompetisi seperti ini, Bung. Yap. Mukti Ali Raja. Nanmius tadi menghalau bola. Lemparan ke dalam kali ini bagi Persita Tangerang. Waktu semakin berlalu. Kita lihat sudah masuk menit ke-68 pertandingan ini. Dan skor masih sama kuat 0-0. Derby panas Kota Tangerang dalam lanjutan Liga Jarum Indonesia 2007. Putu Gede berikan kepada Ahmad Yufrianto. Sebuah umpan kali ini masih bisa dihalau oleh Rolando Koibur. Putu Gede kembali kepada Ahmad Yufrianto. Kita lihat begitu agresif para pemain dari Persita Tangerang.
Ahmad Yufrianto tentunya kita lihat bagaimana mencoba kembali mengirimkan umpan, sebuah tendangan yang terlalu keras dan masih terlalu tinggi di atas gawang yang dilakukan oleh Ahmad Yufrianto. Juprianto terfokus dengan satu sisi pandangan, Bung. Dia tidak melihat bahwa mungkin tadi saya lihat kalau tidak salah itu Putu Gede melakukan overlap, seharusnya bola didorong ke Putu Yasa sehingga ada daerah untuk membuka celah daripada pertahanan Persikota Tangerang. Leo Soputan. Kembali lagi kita lihat bagaimana pemain dari Persikota yang sepertinya kali ini harus terus ditekan oleh para pemain Persita Tangerang. Yasir meminta rekan-rekannya untuk melihat pergerakan para pemain dari Persita Tangerang. Firman Utina akan mengambil tendangan bebas atau juga sepak pojok maksud saya. Sudah lakukan sepak pojok dari Firman Utina. Hampir saja bola masuk ke dalam gawang dan sebuah penyelamatan dari seorang M. Yasir. Sekali lagi, Bung, M. Yasir ada posisi yang tepat dan antisipasi yang menurut saya sangat luar biasa kali ini. Sebuah tendangan yang memang begitu akurat dari Firman Utina tadi masih bisa diamankan dengan baik oleh M. Yasir dengan sebuah tipnya. Penting bagi pemain dari kedua tim untuk fokus ya menjelang akhir pertandingan ini. Apalagi kita melihat pertandingan yang sangat keras ini justru bisa melecut emosi mereka di saat-saat akhir. Kita melihat di sini bagaimana Ilham pun sepertinya sudah frustrasi dengan situasi tidak bisa berkembang. Sehingga ia pun mencoba melakukan aksi-aksi individu untuk merobek gawang dari M. Yasir yang saya pikir bermain cukup impresif di pertandingan kali ini. Ia begitu fokus dalam menghalau setiap kali terjadi peluang bagi Persita. Ya, sejauh ini saya melihat penampilan pelanggaran. Ya, sekali lagi, Bung, pelanggaran lagi yang kita lihat. Basri Wadisalam dan juga M. Nasuha. Kembali lagi ke seorang Yasir, ketika lawan Persija juga dia bermain dengan fantastis menurut saya. Pemain muda, pemain nasional usia muda kita yang seharusnya mendapat kesempatan seperti ini terus, Bung, untuk mengasah pengalaman atau jam terbang, memperdalam pengalaman ya. Inilah dia M. Nasuha, gelandang muda, dan juga Basri Wadisalam, pemain yang menempati posisi fullback kiri dari Persita Tangerang. Ya, ternyata kartu kuning dikeluarkan bagi Basri Wadisalam. Kartu kuning yang ke-6 yang dikeluarkan oleh wasit Yandri asal Jakarta. Ilham Jaya Kusuma kali ini mencoba beradu sprint dia dengan Rolando Koibur. Ada Firdaus Ramadan yang masih bisa menghalau bola. Disinilah kita melihat bagaimana tenangnya Firdaus dan juga Koibur di belakang. Setiap kali ada penetrasi ataupun gebrakan dari para pemain Persita, mereka begitu cool istilahnya dalam menghalau setiap serangan. Dan ini sangat berbahaya sepertinya dari Epala. Epala pun kita melihat begitu fantastis selama 70 menit ini terus berjuang mencari bola. Boyong Yulian Har tadi kita lihat. Ya, sementara ini skor akhir dari Persikabo menghadapi Pelita adalah 2-1. Tentunya skor yang tidak mengenakan bagi Pelita Jaya. Purwakarta menuju ke jalur Liga Super. Kali ini bola, sayang sekali kontrol bola yang tadi dilakukan oleh Jordan Epala. Kembali lagi kali ini. Jumadi Abdi berada dalam posisi cukup kosong kali ini. Jumadi Abdi. Sebuah tendangan masih mengarah kepada penjaga gawang dari Mukti Ali Raja. Sebuah tendangan dari Jumadi Abdi. Ya, situasi seperti ini sebenarnya yang sangat berbahaya justru dari kubu Persita Tangerang, Bung. Kalau situasi rawan 15 menit terakhir, menurut saya yang lebih dirugikan apabila terjadi gol, entah itu dari Persita atau Persikota, yang sangat terpukul menurut saya apabila Persita Tangerang kemasukan dan harus kalah dan menutup kemungkinan untuk masuk ke Liga Super, Bung. Kalau Persita mungkin hanya itu tadi, mungkin prestis saja, tetapi tidak mempengaruhi apapun di posisi mereka, Bung, di klasmen ya.
Bagi peserta tentunya semakin berat dan juga semakin bergejolak emosinya dengan waktu yang semakin berpacu menuju ke akhir 90 menit. Andela Tangana kali ini kepada Basri Badusalam atau Leo Soputan. Firdaus Ramadan tadi berusaha menyentuh bola dengan tangannya, kita lihat. Ya, artinya kubu daripada pertahanan daripada Persikota lebih mudah mematikan dua striker Persita Tangerang. Kenapa? Pemain gelandang daripada Persita Tangerang langsung mengasukkan umpan direct langsung ke jantung atau menuju langsung striker, dan ini mudah diantisipasi. Tanpa sebuah penetrasi atau betul sebuah sekali, betul sekali. Apabila mereka bermain dan sedikit dengan kombinasi atau memanfaatkan lebar lapangan melakukan cross, ini akan lebih berbahaya dan lebih bermanfaat menurut saya. Kembali kali ini Ilham Jaya Kusuma berhasil diamankan tadi oleh Firdaus Ramadan. Basri Badusalam melemparkan ke dalam kali ini bagi Persita Tangerang. Stephen Meno, Iputu Gede, masih Iputu Gede kita lihat yang menguasai bola bagi Persita. Kita lihat coba one touch two touch yang diperagakan oleh anak-anak Persita Tangerang kali ini melalui Ernest Siankam. Sayang sekali masih bisa diamankan tadi. Ya, terlihat begitu ngotot para pemain Persita ingin meraih kemenangan kali ini. Sehingga dengan sisa 15 menit pun mereka masih begitu aktif melancar serangan. Namun sayang sekali tidak ada improvisasi serangan sehingga dengan mudah bisa dipatahkan. Kembali kali ini Andela Atangana. Ya, bagaimana bola berusaha dikejar tadi oleh Ilham Jaya Kusuma. Ya, Anda lihat langsung umpan langsung menuju langsung ke striker dan di sana ada 3 pemain Persikota yang siap menghalau serangan-serangan yang langsung ke jantung tuh. Ya. Bisa main dari jantung pertahanan tetapi mungkin dengan kombinasi wall pass, tidak dari bawah langsung ke depan seperti itu. Sebuah tendangan akrobatik tadi dilakukan oleh Basri Badusalam. Aksi yang sangat sirkus tentunya di sini kita lihat bagaimana Basri bisa melompat sedemikian tinggi. Ya, ternyata ada pergantian. Imade Adi masuk menggantikan Ilham Jaya Kusuma. Sepertinya sebuah perubahan diharapkan di 15 menit terakhir, Coach. Ya, saya melihat dari babak pertama hingga Ilham dikeluarkan memang tidak ada sesuatu yang perlu aksi impresif atau kelebihan daripada Ilham yang kita tahu selama ini, Bung. Dan saya pikir Benny menginginkan sesuatu yang baru untuk membongkar pertahanan daripada Persikota. Ahmad Yufrianto, Esaya Felbenson, Basri Badusalam. Kembalikan kali ini bola menuju kepada Stephen Meno. Ada Buyung Yulian Har. M. Nasuha kali ini. Kerjasama dia coba dengan Mustafa Aji. Ada Leo Soputan. Masih Leo Soputan dia. Beradu sikut dengan Mustafa Aji. 2 generasi yang berbeda. Yang Mulai bertanding. emosional, terlihat mulai emosional pemain dari kedua tim. Dan khusus bagi Leo Soputan kita melihat bagaimana ia begitu sigap dalam menghalau Mustafa Aji ya. Karena kita tahu sepanjang pertandingan ini, Aji begitu menyulitkan lini belakang Persita. Sehingga kita melihat memang perlu diberikan perlawanan ekstra untuk menghalau laju serangan dari seorang Mustafa Aji. Ya, sekali lagi skemanya seperti itu. Kurang sabar. Ya, mungkin seorang kelas Benny saya tahu bagaimana seorang Benny dulu, tetapi skema semua tidak jalan di lapangan. Benar apa yang dia katakan, ini bukan hanya strategi tetapi lebih kepada perasaan dan mental, Bung, ya. Sehingga mungkin pemainnya tidak bisa menjalankan skema yang dimau Benny dulu, Bung. Mustafa Aji, kita lihat. Mukti Ala Raja kali ini masih menguasai bola. Sebuah tendangan kita lihat mencoba mengirim bola menuju kepada Imade Adi. Esai Felbenson duel dia dengan Zainal Anwar. Meninggalkan lapangan permainan. Ya, saya harapkan di kompetisi kita ini akan muncul lagi Mustafa Aji lagi, pemain muda yang tiba-tiba muncul dan menjadi Pilihan paling tidak harapan kita bahwa kita ke depan mudah-mudahan punya tim nasional yang bagus, Bung. Semua juga tentu berharap sesuatu hal yang menjadi kebaikan bagi persepak bolaan Indonesia berawal dari sebuah kompetisi yang dilakukan saat ini. Ya, sementara ini PSS unggul 2-1 atas PSDS Deli Serdang. Stephen Meno, Putu Gede kali ini, masih Putu Gede. Esaya Felbenson,
Kembalikan kepada Iputu Gede. Kembali lagi Esai Velo Benson. Leo Sobutan kepada Andela Atangana. Iputu Gede. Sedikit sulit para pemain dari Persita Tangerang. Sebuah pelanggaran dari Imade Adi terhadap Firdaus Ramadan. Pergantian pemain yang bisa membawa hasil positif kita lihat dengan masuknya darah segar, tentu saja ini akan menyulitkan para pemain belakang Persikota. Apalagi kita melihat sepanjang pertandingan memang mereka begitu aktif dalam menghambat setiap serangan para pemain Persita. Tentu saja ini akan menguras tenaga mereka. Oh, Apa yang terjadi kita lihat M. Yasir bertabrakan dia dengan Steven Meno. Ya, kita lihat bagaimana M. Yasir masih tergeletak di lapangan, berusaha dibantu oleh Steven Meno. aksi yang sangat heroik kita lihat di sini dari seorang M. Yasir sebagai seorang pemain muda. Ia pun tidak takut dalam berjibaku. Ia, mengenai perutnya sepertinya di sini. Ya, memang situasinya 50-50 Bung ya. Sehingga terjadi benturan kaki daripada penyerang Persita. Ya, Steven Meno. Steven Meno mengenai perut daripada M. Yasir. 7 kartu kuning telah dikeluarkan oleh wasit Yandri dalam derby maut. Derby Kota Tangerang. Derby yang sangat panas yang saat ini masih mendudukan sama kuat 0-0. Ya menarik saya mengomentari M. Yasir ini ya, kiper modern zaman sekarang tidak hanya menunggu bola ditendang syuting ke arah gawang dia, tetapi dia juga reading the game, membaca permainan, ya bertindak sebagai libero ketika bola seperti tadi ada umpan penetrasi, karena dia baca permainan sehingga dia cepat bisa keluar memotong, dan itu kiper yang dibutuhkan pada sepak bola sekarang ini. Terlebih lebih kalau kita bermain seperti Persita Tangerang, bermain dengan flat, tidak ada libero di sana, sehingga seorang kiper lah yang menjadi seorang libero. Sebuah metode sepak bola modern tentunya yang juga berhasil diadaptasi dengan baik oleh M. Yasir. Jordan Epala kali ini dibayang-bayangi dia terus oleh Ahmad Yufrianto. Sepak pojok tentunya bagi Persikota Tangerang. Nah ini masalah yang kritis menurut situasi yang kritis nih Bung. Dan berbahaya sekali buat Persita Tangerang. Iya, apalagi di menit-menit akhir ini biasanya fokus ataupun konsentrasi para pemain bisa lengah ya. Sehingga dalam posisi bola mati sangat berbahaya bagi Persita kali ini. Sudah lakukan kali ini sepak pojok. Mukti Ali Raja berhasil memotong bola. Bola menuju kepada Imade Adi. Berhasil dipatahkan kali ini Nanmius. Langsung saja ke sektor sebelah kiri kepada Zainal Anwar. Masih Zainal Anwar, dibayang-bayangi dia oleh Steven Meno. Meninggalkan lapangan permainan, lemparan ke dalam kali ini. Ya, ada sebuah pergantian pemain kembali. Dwi Joko masuk menggantikan seorang Steven Meno. Ya, terlihat bagaimana sekarang Coach Benny Dolo mulai melakukan beberapa pergantian untuk paling tidak meningkatkan atau mempertahankan performance Persita yang kita melihat sangat mengecewakan di depan ya. Artinya selama ini mereka belum mampu mencetak gol, padahal kualitas mereka memang di atas Persikota. Dengan masuknya dua darah segar di sini, yaitu Dwi Joko dan juga Imade, memang diharapkan memberikan gebrakan yang lebih keras ke arah lini pertahanan Persikota. Betul, jadi lini penyerang atau lini depan lebih dioptimalkan, karena Dwi Joko juga karakternya karakter seorang striker Bung ya. Iya. Kita lihat Dwi Joko masuki lapangan. Dan juga kali ini sebuah serangan dari sektor sebelah kanan melalui Firman Utina. Dibayang-bayangi oleh Firdaus Ramadan. Sebuah kontrol bola yang baik dari Firman Utina. Kirim ke dalam kotak penalti. Sebuah sundulan tadi oleh Imade Adi. Masih bisa diamankan oleh barisan pertahanan Persikota Tangerang. Bola dikirim menuju kepada Ernest Siankam tadi oleh Imade Adi. Ya, kali ini Mustafa Aji duel dengan Leo Soputan. Bagaimana Mustafa Aji berhasil dimenangkan dengan baik oleh Leo Soputan. Ya, sekali lagi aksi daripada Firman Utina Bung untuk membongkar pertahanan Persikota yang sejauh ini masih kokoh dan solid. Kerja keras yang memang harus dilakukan oleh seorang Firman Utina Bung. Iya, saya pikir perlu support ya dari lini kedua di sini untuk membongkar pertahanan sebuah tim yang tampil sangat solid, sangat disiplin di pertandingan kali ini.
peran dari Firman Utina, kemudian Iputu Gede juga, kita lihat akan sangat berguna apabila mereka mampu tetap mempertahankan sebuah efektivitas serangan seperti yang tadi diperlihatkan oleh Firman Utina. Bisa saja ini yang akan membuka deadlock yang masih terkunci selama ini. Meninggalkan lapangan permainan kembali, kali ini lemparan ke dalam bagi Persita Tangerang di sisa kurang dari 6 menit waktu normal. Derby panas Kota Tangerang. Zainal Anwar. Ahmad Yufrianto akan melakukan lemparan ke dalam bagi Persita. Kita lihat Ahmad Yufrianto sudah lakukan menuju kepada Esaya Felbenson. Masih Esaya Felbenson kali ini. Gagal dia. Bola kali ini dikuasai oleh Rolando Koibur bagi Persikota Tangerang. Masih Rolando Koibur. Kita lihat langsung saja bola tadi. Meninggalkan lapangan permainan kembali. SF Benson terjatuh dan juga harus menerima perawatan dari tim medis. Beringis kesakitan. Esaya Benson. Pemain yang sudah berjuang selama 85 menit ini, kita melihat salah satu pemain vital di lini tengah tentunya bersama Firman Utina dan juga Iputu Gede, dan kita melihat sayang sekali bahwa kali ini belum terlihat efektivitas dari pergerakan seorang Benson yang biasanya muncul dari lini kedua secara tiba-tiba. Bisa jadi ini adalah suatu strategi dari Benny Dolo agar ia tetap mempertahankan jangkarnya di lini tengah agar menyulitkan para pemain Persikota yang bermain dengan 5 gelandang. Jumadi Abdi, 5 menit terakhir. 5 menit yang paling menentukan tentunya bagi Persikota dan juga Persita Tangerang. Bisakah Persikota Tangerang mampu membalaskan dendamnya di putaran pertama ketika mereka kalah 1-0 dari Persita Tangerang? Ataukah Persita Tangerang mampu meraih poin untuk bisa masuk ke dalam jajaran 9 besar yang menuju ke Liga Super tahun depan? Kita akan segera menyaksikan apa yang terjadi tentunya di menit-menit akhir dari derby panas Kota Tangerang dalam lanjutan Liga Jarum Indonesia 2007 ini. Ya situasi seperti ini sekali lagi saya ulangi Bung, ini yang ketar-ketir bukan justru dari kubu Persikota Bung, justru dari Persita. Karena kalau terjadi gol ke gawang mereka, harapan semuanya pupus Sirna, Bung. ya? Kita lihat bagaimana kali ini bola menuju kepada Imade Adi. Masih Imade Adi yang berusaha mengejar bola. Dibayang-bayangi dia oleh Nanmius. Masih Imade Abdi. Ada Rolando Koibur. Tanpa kompromi barisan pertahanan dari Persikota. Ya, mereka masih berdiri kokoh di belakang. Kita melihat tidak ada kelelahan yang mereka tunjukkan selama hampir 90 menit ini. Memang ini suatu contoh bagaimana disiplinnya sebuah lini belakang tim dalam menghalau setiap gempuran dari tim lawan. Dan ini saya pikir suatu taktik yang cukup efektif dari Coach Solihin ya selama ini. Ya, kita lihat bersiap-siap Ari Priyatna. Masuk untuk menggantikan Mustafa Aji. Masih menampilkan mengganti dengan pemain berkarakter menyerang. Ya, menurut pelatih Solihin mungkin Bung, mereka kalah pun tidak ada masalah, ya kan? Nothing tulus, ya? Nothing tulus. Nothing tulus. Sehingga dia memasukkan seorang penyerang dan mereka mengharapkan partai ini akan dimenangkan untuk Persita. Balas dendam. Betul sekali. Iputu Gede kali ini, kita lihat bagaimana Iputu Gede berusaha dikejar oleh Ari Priyatna, pemain yang baru masuk menggantikan Mustafa Aji. Berikan bola kepada Leo Soputan, kita lihat Ari Priyatna. Gitu terengginas dia berusaha mengejar bola. Iya, bagi pemain yang baru masuk tentunya ia ingin menunjukkan efektivitas pergantian pemain ya. Dan memang sangat penting bagi seorang pelatih untuk melakukan pergantian justru di akhir-akhir pertandingan, karena pemain pengganti atau yang dinamakan super sub yang justru bisa mengubah permainan karena darah segar, motivasi tinggi, determinasi tinggi ya. Imade Adi kembali kali ini. Imade Adi berikan bola menuju kepada Basri Badusalam. Masih Basri Badusalam. Kita lihat meliak-liuk Basri Badusalam. Imade Adi yang menguasai bola. Masih Imade Adi kirim bola ke dalam kotak penalti. Sebuah peluang kali ini. Sebuah sundulan dari Ernest Siankam. Sebuah skema penyerangan yang tidak kita lihat di beberapa waktu sebelumnya. Pergerakan yang sangat baik kita melihat berawal dari Basri, kemudian Imade Wirahadi yang baru masuk memberikan umpan yang sangat akurat. Namun di sini kita melihat tidak ada power dari sundulan seorang Ernest Siankam yang seharusnya tadi sudah mencetak gol ke-14. Ayo lawan, Firman. Tidak foul. Tidak foul, Jeffrey. Sabar. Sabar. Jordan Epala. Ada
Muhammad Yufrianto yang langsung saja melakukan sebuah clearance. Jumadi Abdi. Kurang dari 1 menit sisa waktu normal. Ya, kita lihat bagaimana Zainal Anwar terjatuh. Ya, faktor kelelahan Bung, kalau saya lihat sehingga semestinya bola bisa dikuasai karena faktor kelelahan sehingga bola lepas dan dia terjatuh. Ya, kita lihat juga tentunya menjadi sesuatu yang sangat membuat ketar-ketir dari para pemain dari Persita Tangerang. Waktu yang terus melaju mendekati menit ke-90. Sulit rasanya untuk mendapatkan kunci untuk membuka deadlock ini. Sepertinya belum ada pemain kunci yang mampu menampilkan permainan yang atraktif untuk mengubah skor sementara 0-0 ini. Ya, 2 menit tambahan waktu dari derby panas Kota Tangerang dalam lanjutan Liga Jarum Indonesia 2007. Masih ada waktu 2 kali 60 detik yang bisa dimanfaatkan oleh kedua tim. Akankah Persikota Tangerang membalaskan dendamnya ataukah Persita Tangerang mampu melanjutkan kemenangannya di putaran pertama dengan meraih poin penuh menuju Liga Super di pertandingan ini? Kita lihat bagaimana di sisa waktu ini para pemain masih tetap bersemangat untuk melakukan tekanan dari kanan. Imade Adi berusaha dibayangi oleh Firdaus Ramadan. Masih Imade Adi berikan bola kepada Esaya Velbenson. Kali ini kepada Dwi Joko. Di Putu Gede bayang-bayangi dia oleh Ari Priyatna. Sebuah pelanggaran terjadi. Di Putu Gede terjatuh. Baik sekali performance dari Putu Gede. Kita lihat di pertandingan kali ini bagaimana hingga menit ke-90 pun ia masih melakukan duel dengan para pemain tengah Persikota. Di sini juga Jumadi Abdi ya, kita melihat ia tetap aktif mencoba melakukan serangan ke depan. Ya, kali ini Ruben Karel masuk menggantikan Zainal Anwar. Inilah dia Zainal Anwar menempati posisi back kiri atau sayap kiri. Pemain yang sangat disiplin kita lihat sepanjang pertandingan dengan hanya sesekali melakukan overlapping. Padahal ini bukanlah seorang pemain inti, namun kita melihat pada saat ia dipasang, ia tetap memberikan 100%. Mencoba mencegah timnya dari kekalahan. Sudah lakukan sebuah tendangan kali ini mengarah kepada Ernest Siankam. Masih belum juga bisa memanfaatkan peluang Ernest Siankam. M. Yasir memasuki detik-detik terakhir. Ernest ini mempunyai tubuh yang tinggi sekali dan banyak gol-gol terjadi dari kepalanya, Bung. Tetapi aneh ini ya, sore ini terutama saya lihat justru permainan bola-bola dari flank itu tidak ada untuk memanfaatkan seorang Ernest, Bung. Iya. Ini menurut saya yang kita garis bawahi ini. Ya, wasit Yandri telah tertawa dan wasit Yandri telah meniupkan peluit dan menandakan derby panas derby Kota Tangerang telah berakhir dari Stadion Benteng Tangerang dan kedudukan akhir adalah 0-0 dan tentunya hasil yang menjadi tidak menyenangkan bagi Persita Tangerang untuk bisa meraih poin penuh untuk menuju ke Liga Super dan juga poin yang juga tidak baik bagi Persikota Tangerang yang ingin membalaskan dendamnya ketika harus takluk di putaran pertama 1-0 atas Persita Tangerang. Dan juga kita akan kembali lagi membahas jalannya pertandingan derby panas Kota Tangerang.